Tak mudah buat saya untuk menulis ini, karena isunya cukup kontroversial. Nilai-nilai dan perspektif lama sepertinya sudah menempel kuat pada sebagian besar masyarakat. Tapi saya coba juga. Marijuana atau kanabis adalah obat natural dan murah seera jika dilegalkan karena relatif mudah tumbuh yang tentu saja akan membangkrutkan banyak industri raksasa farmasi yang berasetkan miliaran dolar di seluruh dunia, terutama di negara-negara adidaya. Sedangkan kanabis tak mudah tumbuh di negara mereka dibanding di negara tropis, seperti ibu pertiwi kita ini. Kanabis juga merupakan salah satu alat tukar untuk mendapatkan senjata bagi kelompok oposisi melawan suatu rezim berkuasa. Negara-negara ini tak mau kanabis mendapatkan pasar dengan mudah. Karena pasar yang mudah berarti senjata yang banyak bagi pihak oposisi. Aspirin, aspartame, paracetamol, dan banyak bahan dasar obat industri lainnya lebih berbahaya daripada kanabis. Bahkan makanan kalengan dan produk instan tertentu lebih berbahaya daripada kanabis. Kematian yang terkait dengan konsumsi rokok dan alkohol banyak. Namun, kematian karena kanabis tak pernah ada laporan resminya. Kanabis juga dianggap sebagai pesaing yang besar terhadap jamu-jamuan industri farmasi. Karena kanabis lebih disukai karena sensasinya. Namun umumnya kita tak menyukai jamu yang rasanya kebanyakan pahit. Kanabis adalah miracle elixir yang dianugerahkan kepada negara-negara ketiga. Negara maju tak punya dan mereka mencoba untuk mencegah sebisa mungkin pengembangan komoditas yang sangat potensial ini untuk memproteksi bisnis mereka. Gimana? Paham kalimat di atas? Mensejajarkan kanabis dengan narkoba lain seperti kokain dan heroin sangatlah tidak fair. Kokain dan heroin terbukti signifikan mendegradasi kesehatan. Kanabis tidak pernah dilaporkan mendegradasi fisik. Yang ada justru adalah laporan medis tentang manfaatnya bagi pengobatan penyakit. Lalu, adakah dampak negatifnya? Penggunaan berlebihan mungkin mengakibatkan dampak yang merugikan. Namun, mengkonsumsi apapun jika berlebihan tentu tak baik bagi kesehatan. Jika tak ada konspirasi besar yang menutup informasi tentang manfaat medis herbal dalam hal ini termasuk kanabis. Negara kita bisa kaya hanya dari pembudidayaan vegetasi saja, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Jangan dulu bicara perairan dan pertambangan. Jika semuanya dihitung, harta seluruh dunia dikumpulkan belum bisa menyaingi kekayaan Indonesia. Bangsa Indonesia sudah saatnya menggeser status herbal sebagai obat alternatif menjadi common medicine atau obat sehari-hari dan menukarnya dengan menjadikan obat kimia sebagai obat alternatif. Sebagai contoh, di Cina, pengobatan herbal ini setingkat dengan obat kimia. Pusat pengobatan, toko obat, serta sekolah kedokteran herbal setingkat kuantitasnya. Dokter modern sama dihargainya dengan dokter pengobatan tradisional. Dan akhir-akhir ini, Amerika akhirnya mengakui bahwa ganja membunuh sel kanker. Tentu setelah mereka berhasil mempatenkan kanabinoid atau ekstrak ganja. Pinter ya. Ganja bukan kimia, namun tumbuhan alami seperti daun sirih atau bayam. Ini dulu deh sebagai landasan utama. Ganja, sebelum politik kepentingan farmasi, biasa dibikin sayur dan bumbu. Tak ada orang mati atau jadi bahlul karena ini. Ganja jauh lebih menyehatkan fisik dan mental daripada doktrin propaganda dogmatis yang bisa bikin satu negara chaos hingga puluhan ribu nyawa melayang. Sementara, tak pernah ada satupun orang mati karena ganja. Bener nggak? Ini adalah manfaat lain dari ganja. Di tengah demo, bakar ganja di tengah mereka. Yang asalnya teriak kenceng muka merah, penuh amarah akan jadi halus, lembut, ramah, senyum sepanjang waktu. Namun tingkat konsumsi nasi bungkus akan berlipat ganda. Dijamin, demo selesai tak akan sampai 1 jam. Bayangkan jika ganja tak dilarang. Selain banyak masyarakat sehat, juga bisa digunakan oleh aparat keamanan untuk menggantikan gas air mata jadi gas asap ganja. Disemprot gas air mata, masa akan makin beringas. Disemprot asap ganja, maka semua orang akan mendadak beramah tamah sambil cekikikan. Gimana? Ganja bahaya kan? Iya. Bagi pemodal konflik yang sudah keluar banyak biaya dan para kartel farmasi. Salam Indonesia Raya.